udah kelihatan ya Afra ya? Halo, Halo? udah kelihatan ya? Ya, Oke. Berarti masih ingat ya ini future tense, future continuous, perfect. Ini tugasnya yang ini. tugasnya di paling bawah dia. Yang ini bukan? Oh, ya. Ini ya. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu ini ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau future future tense ini biasanya pakai next week, tomorrow, in 10 years, one later, bla bla bla. Nah, kita pasin nanti sama yang di sini. Mereka pakai keterangan waktu yang mana. Oke, yang nomor satu nih kira-kira jawabannya apa, Afra? Halo? Halo? Afra? Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, kira-kira ini jawabannya apa? Oh, nggak tahu. Kita lihat yang atas ya. Afra udah baca belum yang ini? Yang atas-atas ini. Udah, Udah baca ya? tapi agak ragu. Gimana? Karena agak ragu soalnya temennya kemarin agak beda juga. Oh gitu. Bedanya gimana? Kalau Afra sih yang nomor satu pikir kalau Gimana saya gimana? yang jawab pikirkan. Halo? Halo? Kalau nomor satu future tense. Temen, kalau Afra pikirkan. Kok putus-putus ya suaranya ya? Halo? Halo? Nomor satu apa? Halo? Kalau temennya kemarin future tense, kalau Afra future continuous. Alasannya apa future continuous? Apa? Alasannya apa future continuous? Ini keterangan waktu yang biasa dipakai. Nah, ini ya ada this time tomorrow nih ya. Di sini juga ada this time tomorrow. Enggak ada ya di sini. Nah, ini ada ding this time tomorrow. Pada saat ini. Nah, maksudnya pada saat ini, pada besok hari itu maksudnya sekarang jam 10 nih. Sekarang jam 10. Nah, besok pas jam 10. Nah, kita lagi ngomongin besok pas jam 10 gitu. Jadi sama-sama jamnya 10. Maksudnya this time tomorrow itu berarti pada saat ini nih tapi besok. Nah itu berarti itu sedang apa kira-kira akan sedang berlangsung besok tuh. Nah, jadi pakainya future continuous. Berarti kalau future continuous jadinya apa ini di sini? Will be flying. I will be flying. Sebenarnya enak nih kalau udah ada bantuan di sini, udah ada keterangan di sini di time tomorrow tinggal nyocok-nyocokin aja. Berarti I will be flying. I will be flying.
Intinya I will be flying ya, ini jawabannya ya. I will be flying. Oke. Kalau yang nomor 2, by the time you arrive, jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa, Afra? Halo, jawabannya apa nomor 2? Yang future perfect. Future perfect, alasannya? Gak ragu sebenarnya, tapi nyamain sama yang keterangan waktu aja. Ini ya, pakai by ini ya. Jadi dengan by ini maksudnya adalah paling enggak gitu ya. Selambat-lambatnya tuh paling enggak gitu. Jadi paling enggak ketika kamu tiba, dia udah gitu, dia udah pergi. Paling enggak kalau kamu tiba dia udah pergi. Nah, berarti kalau yang namanya sudah itu kalau di dalam bahasa Inggris pakai have. Gitu. Jadi kan intinya itu ada di by ini. Nah, setelah by itu adalah keterangan waktu. The time you arrive, saat ketika kamu tiba. Nah, di sini kan keterangan waktu habis by keterangan waktu jam 9. Terus ini setelah by keterangan waktu hari. Nah, terus ini setelah by keterangan waktu minggu atau bulan gitu. Nah, berarti ini Pak, kalau ini jadinya pakai apa? Future perfect. Halo? Halo? Gak kedengeran ya suaranya? Kok nggak kedengeran ya? Oke, kedengeran ya? Ya. Jawabannya apa tadi yang nomor 2? Yang nomor jawabannya kan? Gimana? Jawabnya have gone. She will have gone. Aduh. Alasannya apa tadi? Kenapa she will have gone? By. Ada by di sini ya. Jadi ciri-cirinya ada by di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 3 ini kira-kira apa? Future? Apa nih? Gimana? Yang kedua. Yang kedua yang nih future continuous. Kenapa future continuous? Yang sama. Tunggu bentar, tak baca dulu. Oh iya, pikir dulu. Oh ya. Dari yang kan yang nomor 3 nih kan at 5 at 10 yang keterangan waktu yang biasa pakai ada contohnya at kan. Ini ya. Berarti yang future continuous gini. Berarti yang ini soalnya ada at 10 PM nih contohnya di sini at 10 PM. Nah, di sini ada at 5 gitu. Jadi kalau bedanya kalau yang future perfect dia pakai by. Kalau yang continuous dia pakai at gitu. Berarti dia pakainya apa? Future continuous. Jadinya gimana? We will. Terus? Halo? Ya, terus gimana? We will be
Finishing. Finishing. Oke, pintar. Oke, kalau yang ini dia pakainya next. Future tense. Yang mana? Future tense. Ini yang ini doang. Soalnya apa? Pakai next. Nah, next week ini ya. Dia pakai next week. Ini next month. Terus di sini ada next week, yaitu sama ya. Month later itu sama. Tapi nulisnya gimana itu? Nulisnya gimana? Tulisnya itu saya biasanya tetap sama. Yang di soal Yang ini. ya kan merit berarti. Nah, ini kan ada be ya. Kemarin inget nggak kalau be jadinya gimana? Oh nanti jadi to be yang Bukan. Jadi be-nya tetap jadi be. Cuma ada tambahannya. Oh, we will be made. Halo? Ya. Berarti tulisnya we will be tetap gitu. Bentar. Halo? Bentar. We will gimana ya? We will be. Kalau we will be married jadinya yang ini doang ya, future tense doang. We will next month, we will oh iya, we will be. Ini tetap will be ya. Tetap will be. Tetap will be. Terus ini being gitu. Jadi karena ini udah ada be-nya, jadi be-nya yang dikasih ing gitu. Pernah diajarin nggak yang kayak gini? We will be being. Nggak ingat. Oke. Untuk lebih meyakinkannya ya, coba kita cek di Google. Siapa tahu ada. Will be being. Nah ini. Nah, we will be being ini adalah future continuous yang digunakan untuk passive voice. Passive voice masih ingat? Ingat nggak apa passive voice? Hah? Catatannya ketinggalan ya? Oh ketinggalan, catatannya ketinggalan. Tapi ingat pernah diajarin passive voice? Pernah. Nah, passive voice itu kan kalau di Indonesia tuh pakai di. Kalau active voice pakai me kalau di Indonesia. Ingat ya kalau itu ya. Halo? Halo? Iya ingat. Ingat ya. Oke. Nah, kalau di bahasa Inggris yang namanya pasif itu adalah be plus verb 3. Tuh, be plus verb 3. Jadi ini kan tadi be married ya. Nah, be married ini adalah be plus verb 3. Nah, karena ini be plus verb 3 jadi jawabannya adalah we will be being. Gitu. Gitu. Kalau emang di sini udah pakai be, tinggal tambahin ing gitu. Paham ya?
Oke. Jadi jawabannya adalah we will be being married gitu. Nah, kalau ini kira-kira apa? Yang nomor 5. Halo, Ya, halo. Jawabannya apa? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, kita lihat ya. Kira-kira ini ada petunjuknya nggak di atas nih? Berarti ini about six ini ya. Apakah di sini ada about six? About ada kata-kata about? Oh, nggak ada. Nah, ini kemungkinan ya. Kemungkinan ini kan tahu nggak nih artinya I suppose the concert bla 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 finish about six. Apa? Nggak tahu. Yang mana yang nggak tahu? Pos. Suppose ini saya kira, saya menduga. Tahu. Kayaknya gitu, I suppose tuh kayaknya gitu. Halo. Ya, halo. Tahu. Tapi nggak tahu. Oke, jadi gini ya. Ini kita lihat dulu, kita lihat satu-satu. Kita kira-kira mana yang pas ya. Ini at this time next week atau at this time next month, pada waktu yang sama pada saat ini di minggu depan atau bulan depan. Nah, ini apakah kira-kira bisa pakai ini apa enggak gitu ya? Apakah kira-kira maknanya sama atau enggak ya? Nah, ini kan bentar. Saya bingung jelasinnya. Ini tuh saya perkiraannya nih dia pakainya perfect ya, cuma saya agak bingung jelasinnya gimana. Tak pikir dulu. Ini kalau menurut saya ini pakainya ini will have finished gitu. Saya penjelasannya yang mana?
Oke, karena saya agak lupa, kita cari materinya dulu ya. Gak lupa biar sekalian nginget-inget barang-barang kita. Nah ini kalau dari dugaanku tuh gini ya tadi ya, kenapa saya bisa pilih perfect tense. Jadi nih, future perfect tense itu digunakan untuk merujuk ke sebuah aksi yang sudah selesai. Jadi kita membayangkan sesuatu yang sudah selesai di masa depan gitu. Nah, sesuatu yang akan selesai di masa depan gitu. Itu ya, ini satu, sesuatu yang akan selesai di masa depan. Nah, ketika kita menggunakan tenses ini, kita membayangkan kita sendiri ke masa depan, yaitu melihat bahwa hal tersebut sudah selesai di masa depan gitu. Intinya sudah selesai. Nah, untuk meyakinkan lagi kita lihat yang lain juga. Sampai sini paham nggak, Afra? Bingung ya? Masih bingung ya? Agak bingung ya? Oke, kita lihat yang bahasa Indonesia dulu. Nah, benar ya. Ini dari penjelasan ini ya. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan telah terjadi atau telah selesai dilakukan di waktu tertentu, yaitu di masa depan yang akan datang. Nah, kayak ini nih. Misalnya kita lihat di sini. Ini kayaknya saya kira konsernya tuh bakalan sudah selesai jam 6. Nah, jadi kita ngira-ngira ya kalau konsernya tuh jam 6 tuh bakalan sudah selesai. Ada kata-kata sudah di situ. Nah, dalam bahasa Inggris kan yang namanya sudah itu pakai have, otomatis dia perfect gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, sip kalau paham. Agak susah emang jelasinnya yang perfect tense ini, tapi kalau mau buka-buka lagi insya Allah bisa ingat gitu. Jadi ini kemungkinan dia pakainya adalah perfect tense. Karena apa? Karena kita ngira-ngira bahwa di kemudian hari kita menduga atau membayangkan sesuatu itu bakal sudah selesai gitu ya, bakal sudah selesai. Aku yakin nih nanti tanggal nanti di bulan Agustus virus corona ini bakal udah selesai nih gitu. Nah, itu pakainya future perfect. Kalau ada kata bakal udah selesai, bakal udah, akan udah gitu. Akan udah itu berarti pakai future perfect gitu. Nah, kalau misalnya ya kita pakai yang selain future perfect. Kita pakai misalnya I suppose
Nah, kalau I suppose ini dan kan kira-kira ya, berarti kita membayangkan ya. Nah, kalau mau pakai future simple future itu kita nggak pakai I suppose gitu. Kita pakainya the concert will be finishing gitu. Will finish gitu. I suppose apa? Kalau nggak pakai I suppose ding. Kalau mau pakai simple future dia pakainya the concert will finish about 6 gitu. Kita udah yakin itu. Nah, kalau ini I suppose ini kita kan membayangkan ya. Nah, yang namanya membayangkan itu kalau membayangkan dia pakainya apa namanya? Future perfect gitu. Tambah bingung apa tambah mudeng, Afra? Gimana? Ngerti Kak. Udah ya, paham ya? Berarti jadinya apa ini? Have, Apa? will have finished. Finish. Pakai ed. Will have finished. Oke. Nah, ini apa kira-kira? Future continuous. Kenapa future continuous? Ada add di sini ya. Contohnya add. Berarti apa? I will be playing. I will be playing. Oke. Nah, ini apa nih? Itu artinya apa ya? In half an hour nih maksudnya adalah pada satu setengah jam gitu, maksudnya 1,5 jam ke depan gitu. Half an hour nih 1,5 jam ya, half an hour gitu itu 1,5 jam. Ya, Gak ragu ya. agak ragu, tapi apa kira-kira jawabannya? Future tense. Future tense. Coba kita lihat ya. Soalnya ada in ya. Kamu tadi jawabnya apa? Future tense ini kan? Kalau perfect. Oh, perfect. Pakainya perfect. Kalau in Oh, soalnya ini in 3 years time. nggak, tadi jawabnya future tense, cuman nggak nyadar ada. Oh, gitu. Jadi kira-kira jawabannya yang future tense, Afra? Hah? Apa? Yang perfect. Oh, yang perfect. Alasannya apa yang perfect? Yang in itu, tapi bingung. Bingung ya? Ragu. Oke. Jadi gini, kalau yang perfect itu kan kita membayangkan kalau sesuatu tuh bakal udah ya, bakal udah terjadi atau udah selesai gitu ya. Nah, kalau ini kita nggak membayangkan kalau sesuatu itu bakal udah gitu, bakal udah selesai, bukan
Beda kalau misalnya finish kan udah selesai nih. Sama gone ini kan bakal, maksudnya yang namanya pergi kan, dia mesti apa namanya ya? Ketika sudah pergi ya udah gitu loh. Beda sama kalau nonton. Kalau nonton ketika kita nonton, jadi gini, kita pakai timeline ya. Mudah-mudahan paham, Afra. Jadi ini ada jam 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kalau misalnya go atau pergi itu kan cukup sampai sini apa jam 1 aja dia pergi udah ya. Dia nggak, perginya tuh nggak bakal berlangsung lama gitu. Maksudnya pergi udah sekali aja. Cuma kalau nonton atau watch dia bisa berjam-jam, jadi bisa nonton sampai ini, sampai timelinenya itu sampai 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau go itu ya udah go itu sekali aja go gitu. Kegiatannya tuh cuma terjadi sekali gitu. Nah, bukan sekali ya. Dalam satu waktu. Nah, kalau watch ini dia bisa berlangsung lama. Kalau go ini cuma pergi ya udah pergi. Go atau datang atau pergi itu kegiatannya itu cuma singkat aja gitu. Kalau watch kan bisa berlangsung lama. Nah, kalau watch itu dia jangan pakai perfect gitu. Paham nggak sampai sini? Penjelasan ini paham nggak? Oh ya, paham. Paham ya? Gitu. Jadi kenapa yang di sini gone pakai perfect? Soalnya go itu cuma terjadi udah go ya pergi aja gitu, nggak lama-lama gitu. Kegiatan pergi itu dia nggak berlangsung lama gitu. Cuma kalau watch dia bisa berlangsung lama, jadi jangan pakai perfect gitu. Berarti pilihannya adalah tinggal future tense sama future continuous gitu. Nah, kira-kira milih mana? Future tense atau future continuous? Ini sebenarnya ini membantu, cuma kurang terlalu membantu ini ya, yang tomorrow morning, next summer at 10 p.m, this time tomorrow, ini kurang membantu. Walaupun sebenarnya membantu tapi kurang membantu. Nah, yang sangat membantu kalau menurut saya itu adalah penjelasan yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah tahu penjelasan yang seperti ini, kita mau lihat bentuk waktunya seperti apapun, kita bakal tahu jawabannya gitu. Jadi kapan kita harus menggunakan future perfect, kapan kita harus menggunakan future continuous gitu. Diajarin nggak itu, Afra? Halo? Diajarin nggak? Belum. Kapan kita pakai future perfect gitu? Belum. Oh, nggak dikasih. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini udah lumayan membantu, cuma kurang membantu sebenarnya. Soalnya nggak semua future continuous dia pakai ini semua gitu. Nah, sekarang biar nambah pengetahuan ya. Ini sekalian kita cari bareng-bareng nih. Nih, future continuous tense itu adalah berbicara tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi, cuma sedang terjadinya itu adalah di masa depan gitu. Nah, jadi kita membayangkan kalau di masa depan itu sesuatu atau akan sedang terjadi. Kalau yang perfect kan sudah terjadi. Kalau yang continuous itu adalah sedang. Kalau yang perfect itu sudah, continuous itu sedang gitu. Contohnya, nih, I will be waiting for her when her plane arrive tonight. Aku akan sedang lebih tepatnya. Aku akan sedang menunggu dia ketika pesawatnya datang malam ini. Nah,
Jadi ini dia pakainya adalah continuous. Kenapa continuous? Soalnya dia sama yang ini. Dia membayangkan bahwa sesuatu itu akan sedang terjadi. Maksudnya gimana jelasinnya? Jadi kita membayangkan kita tuh akan sedang melakukan sesuatu di masa depan gitu. Nah, kalau mau membayangkan itu, kita pakainya future continuous gitu. Nah, di sini kan di kalimat ini kan kita mengira-ngira nih, bukan mengira-ngira, membayangkan ya. Kita membayangkan bahwa di 1,5 jam ke depan kita tuh akan sedang menonton TV gitu. Paham ya maksudnya? Apa bingung juga masih? Paham? Gimana coba yang Afra pahami apa kira-kira? Jadi future continuous itu kira-kira yang seperti apa? Yang sedang terjadi di masa depan, yang lagi dikerjain gitu. Ya, akan terjadi di masa depan dan itu berlangsung, sedang berlangsung di masa depan gitu ya. Berarti ini pakainya apa? Continuous. Jadinya gimana? Will be watching. Will be watching. Oke. Nah, ini apa ini kira-kira? Continuous, pinter. Jadi kita membayangkan, saya membayangkan kalau hari ini di minggu depan itu saya akan sedang bersantai gitu di pantai gitu. Jadi bayangin lagi santai-santai gitu di pantai. Will be relaxing. Nah, ini kita kira apa nih? Spend itu apa? Apa? Spend ini menghabiskan. Ini ya, menghabiskan. Continuous. Kenapa continuous? Bingung juga ya. Bingung ya? Oke, sekarang gini. Kira-kira nih diartikan aja nih. Oh, iya. Ini bakal ngomong apa? Itu maksudnya gimana? Halo? Kan ini by-nya ini sebenarnya tanda ya. Nah, yang perlu harus paham dulu tuh ini the end of the week. The end of the week ini artinya apa? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu lah. The end of the week tuh akhir minggu gitu. Oh, akhir. Kan kalau weekend tuh akhir minggu, tapi maksudnya kalau the end of, ya hampir sama sih sama weekend. The end of the week tuh pada akhir minggu ini, ya bisa artinya Sabtu atau Minggu gitu intinya lah. By the end of the week, di akhir minggu ini gitu. Kalau the end of the year ya berarti tanggal 30 Desember gitu, the end of the year gitu. Kalau the end of the week berarti ya Minggu atau Sabtu gitu. Nah, ini by the end of the week gitu. Nah, kira-kira apa nih? Ditebak aja dulu.
Tadi udah nebak nggak ya? Nebak itu ya, continuous ya tadi ya. Iya. Jadi ini tuh dia pakainya perfect tense. Tahu nggak kenapa perfect tense? Ya, lo tahu nggak? Enggak. Nggak. Nah, jadi kita membayangkan ya, di akhir minggu ini dia nih misalnya teman kita ya. Di akhir minggu ini kayaknya dia bakal udah menghabiskan uangnya deh gitu. Jadi paling minggu depan dia udah habis uangnya gitu. Jadi kita mikir seperti itu. Paham nggak maksudnya? Nah, di sini juga ada by. Di sini clue-nya juga by. Ini selambat-lambatnya atau tidak melebihi. Nah, jadi gini, kita membayangkan paling nggak sampai seminggu juga uangnya udah habis gitu. Ini kata cara gampangnya tuh ngartinya gitu. Paling nggak sampai seminggu juga dia uangnya udah habis gitu. Paham nggak sampai sini? Masih bingung? Agak masih bingung. Kalau apa namanya? Kalau ada clue-nya ini cukup membantu, ini sangat membantu ini. Yang di sini ini sangat membantu kalau ada clue-nya di sini. Cuma kalau memang nggak ada clue-nya, ya kita harus ngelihat kayak yang ada di sini penggunaannya. Nah, aduh, salah. Nah, kita membayangkan kalau ini duitnya si dia tuh bakal udah habis gitu. Kita bakal membayangkan kalau duitnya itu bakal udah habis ketika di akhir minggu besok. Kayak yang finish ini. Jadi selesai sama habis. Yang namanya habis itu kan timelinenya kayak gini ya. Habis udah habis gitu aja di sini. Nah, jadi dia hanya bertahan di satu time frame timeline. Satu kali namanya habis ya habis gitu loh. Yang namanya habis udah mandek sampai sini. Nah, di sini udah nggak ngomongin habis lagi. Dia udah nggak melakukan habis lagi gitu. Habis itu udah nggak terjadi lagi. Soalnya terjadi cukup di sini gitu. Nah, kalau watch kan bisa berlangsung lama. Kayak misalnya selain watch nih bisa swimming. Ya swimming, nih watch nih. Swimming. Ini. Terus apalagi walking itu juga bisa. Nah, berjalan kan bisa membutuhkan waktu yang lama ya. Cuma kalau namanya pergi atau habis itu udah cukup sekali aja gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, ini kan sama ini. Habis, spend ini kan habis ya. Sama selesai. Habis sama selesai. Itu kan cukup dilakukan sekali tek udah selesai gitu loh. Kalau kayak menonton, kayak berenang itu kan dia bisa dilakukan dengan waktu yang lama. Kalau habis sama selesai itu sekali udah tek itu udah selesai gitu. Paham ya? Paham, Afra? Paham. Oke, jadi pakainya apa ini? Perfect. Jadinya gimana kalau perfect? Have and He will have. Ya, bentuk ketiganya spend apa? Pakai T, pinter. Will have spent all his money. Gitu. Nah, ini gampang nih. Future tense. Langsung will gini aja ya. Di sini ada nggak clue-nya? Oh, nggak ada if ya. Jadi intinya kalau
kalau kamu melakukan itu aku akan sedih gitu aja dah. Gampang itu paling gampang tuh ya gitu. Kalau kamu kalau bla 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 aku akan bla 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 gitu. Gampang. Kalau yang ini tomorrow she. Nah, ini kira-kira apa nih? Apa ya? Bingung? Ini ada dua Gimana? di keterangan. Ada di perfect, ada di Jadinya apa? Ya halo, apa jawabannya? Gimana? kalau ngikutin keterangan waktu antara sama Berarti pakainya yang kalau ngikutin keterangan waktunya antara future tense atau perfect. perfect. Kenapa perfect? Oh ini ya, besok ini ya. Nah ini, kenapa tadi saya bilang ini tuh sebenarnya membantu, cuma agak kurang membantu. Soalnya yang namanya tomorrow itu tuh nggak selalu perfect. Yang namanya tomorrow tuh nggak selalu perfect. Bisa jadi ini, bisa jadi tomorrow morning, bisa jadi tomorrow, bisa jadi future continuous, bisa jadi future tense. Nah, bagaimana kita caranya untuk menentukan kalau gitu? Padahal di sini pakainya tomorrow. Nah, we will write a very. Nah, caranya adalah kita harus tahu kapan kita menggunakan future continuous, kapan kita menggunakan future tense. Jadi gini cara gampangnya ya. Cara gampangnya ini. Yang namanya future tense, simple future tense ini yang enggak ada ing, enggak ada have. Ini adalah sesuatu yang kita tuh udah tahu itu pasti terjadi atau sebuah fakta. Kita harusnya kita pakai future tense yang tanpa embel-embel. Contohnya
Contohnya misalnya ketika malam datang, apa ya contohnya? Oh, ketika matahari terbenam itu berarti akan malam gitu. Itu udah pasti. Nah, pakainya will. Pakainya will doang tanpa pakai will be, tanpa pakai will have. Itu udah pasti, soalnya itu fakta. Jadi ketika matahari terbenam itu pasti akan malam. Itu fakta. Jadi pakainya will aja. Gitu. Nggak mungkin akan ketika matahari terbenam itu akan sedang malam. Bukan kayak gitu. Itu penggunaan yang salah. Soalnya ini fakta. Terus lagi misalnya kayak ini. Nih, I will be very sad if you do that. Ini walaupun bukan fakta, tapi kita yakin bahwa itu tuh akan terjadi. Misalnya kalau kamu pergi, saya akan sedih. Itu kita yakin kita akan sedih ketika kamu pergi gitu. Jadi kita cukup pakai will aja. Paham ya sampai sini ya? Halo? Ya, paham ya? Agak kurang paham? Agak kurang paham. Oke, tak ulangin lagi. Kita bahas yang ini dulu ya. Future tense dulu. Jadi kapan kita menggunakan future tense itu adalah ketika kita yakin sesuatu itu akan terjadi dan sesuatu itu adalah fakta. Gitu ya, sampai sini ya paham ya? Itu akan terjadi dan sesuatu itu adalah fakta. Paham nggak? Nah, itu. Contohnya yang fakta. Tak tulis saja ya biar yang fakta. When the sun set, it will be night. Ketika matahari terbenam itu akan malam. Itu berarti akan malam. Ini fakta. Soalnya yang namanya matahari terbenam itu nggak mungkin habis itu pagi. Paham ya? Nah, ini adalah fakta. Jadi pakainya cukup pakai will atau namanya simple future tense. Pakai will aja cukup. Gitu. Nggak boleh when the sun set it will be being night. Nah, itu nggak bisa itu. Ketika matahari terbenam itu akan sedang malam. Enggak. Jadi yang namanya fakta tuh harus cukup will aja, nggak ada kata-kata sedang. Gitu ya. Soalnya itu fakta. Contoh lain selain fakta itu adalah ketika kita yakin itu akan terjadi. Kayak contoh yang ini. I will be very sad if you do that. Atau kita ganti biar simple. I will be sad if you go. Saya akan sedih kalau kamu pergi. Walaupun ini bukan fakta ya. Ini bisa jadi saya nggak akan sedih. Soalnya ini bukan fakta. Tapi saya yakin nanti saya akan sedih kalau kamu pergi. Itu ya saya yakin. Saya yakin itu akan terjadi. Saya yakin saya akan sedih kalau kamu pergi. Nah, itu pakainya will kalau itu sesuatu yang sudah yakin. Gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, sekarang gini. Aduh. Nah, ini nggak ada indikasi kalau dia ini hanya membayangkan. Soalnya dia udah tahu jelas kalau besok tuh dia mempunyai important exam. Nih, tahu nggak artinya apa?
Important exam itu adalah ujian yang penting. Ujian examination itu ujian ulangan, semacam ulangan ujian gitu ya. Paham ya? Nah ini kan mesti udah bakal terjadi nih. Udah yakin ini bakal terjadi nih ya. Udah yakin bakal terjadi, maka kalau udah yakin itu akan terjadi, dia cukup pakai will gitu. Nah kalau yang pakai will be being itu kita biasanya membayangkan, oh kayaknya besok nih pas jam-jam segini sih kayaknya saya lagi nyantai nih di perpus gitu. Itu membayangkan gitu. Nah terus membayangkan yang itu bakal sudah selesai, nah kita baru pakai perfect. Paham nggak maksudnya? Masih bingung ya? Bedain. Gimana? Masih bedain. Bedain? Ya bedain. Bedain apa? Bedain. Kalau yang terjadi sama yang sedang. Gimana? Bingungin yang simple sama continuous. Oh ya, simple sama continuous. Jadi kalau yang simple itu adalah sesuatu yang sudah mesti terjadi. Jadi itu udah bukan bayangan lagi, udah bukan angan-angan lagi, tapi kita yakin, itu sebuah keyakinan. Itu pakainya will. Kalau kamu bohong, kamu akan berdosa. Nah itu adalah sebuah keyakinan. Aku yakin kalau kamu bohong, kamu bakal dosa. Nah itu pakainya will. Gitu. Beda kalau misalnya kemungkinan besok saya akan jam-jam gini-gini kayaknya saya bakal ada di kantor gitu. Bakal sedang ada di kantor gitu. Jadi ada sebuah kemungkinan di situ kalau mau pakai yang continuous. Jadi bukan sebuah keyakinan tapi kemungkinan kalau yang continuous. Gitu. Oke ya. Berarti kalau gitu ini pakainya apa? Berarti udah paham, sampai sini udah paham? Apa masih bingung? Ya takutnya nanti. Yaudah kita cari contoh dulu ya, kita bikin contoh dulu ya, biar tambah mantap pemahamannya, biar tambah mantap. Pakai bahasa Indonesia aja. Jangan deh, langsung Inggris aja ding, biar enak. Misalnya ya, ada yang nggak tahu artinya? Enggak. Berarti tahu semua ya? Tahu semua ya berarti artinya ya? Coba kira-kira itu pakainya apa? Pakainya apa kira-kira? Halo? Pakainya apa kira-kira? Simple. Simple ya. Soalnya kenapa? Karena halo? Ya, karena apa? Karena fakta. Karena fakta, pinter. Berarti jadinya it will be gitu. Terus lagi ya, tak cari contoh lagi.
yang future continuous dulu. Hmm, apa ya? Aduh, udah gini aja. Apa nih? Oh, Ya. ini ngapain? Yang mana? Ini nentuin apa? Ini kira-kira pakai pakai yang pakai yang mana? Pakai yang future tense atau future continuous atau future perfect? Continue. Kenapa continue? Oh, karena dibayar Karena apa? masih dibayang Halo? masih dalam bayang-bayang. Nah, masih dalam bayang-bayang ya. Masih kemungkinan gitu. Karena ini masih kemungkinan. Coba lagi. Apa ya?
Nah, ini kira-kira apa nih? Continue. Tahu dari mana continue? Halo? Ya, halo, gimana? Sedang terjadi. Soalnya sedang terjadi ya. Jadi kira-kira Ya. kira-kira nanti jam 8 itu saya sedang nonton pertandingan bola gitu. Berarti udah paham sampai sini? Halo? Halo, udah paham sampai sini? Udah. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Nah, oh ya, kalau yang perfect itu menandakan bahwa kemungkinan pada waktu nanti itu sesuatu itu bakal udah gitu, bakal udah selesai atau udah terjadi gitu. Nah, kalau ini kira-kira nanti jam segini tuh saya lagi, kayak saya sedang gitu. Pokoknya kalau ini kalau yang continuous itu sedang, kalau yang perfect sudah gitu. Berarti ini apa pakainya? Apa? Yang nomor 11? Yakin. Pakainya apa? Perfect. Salah. Future tense. Future tense, simple ya. Berarti jadinya will write. Oke. Don't phone me between 8 AM and 12 PM. Nah, ini kira-kira apa ini? Continue, pintar. Kenapa continue? Karena apa? Dalam Ya, perkiraannya nanti jam 8 sampai jam 12 itu kira-kira saya lagi kerja, jadi jangan telepon dulu gitu. Jangan telepon aku antara jam 8 sampai jam 12 ya, soalnya kira-kira nanti aku lagi kerja jam segitu gitu. Nah, selain ini kira-kira di sini sudah jelas ya, 8 sampai 12. Nah, kalau 8 sampai jam 12 ini berarti kan waktunya lama nih, jam 8 sampai jam 12. Nah, otomatis yang namanya sedang kan membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, sedang makan itu paling enggak 5 menit gitu kan. Itu berarti sedang. Nah, ini malah sampai berapa nih? 4 jam. Nah, berarti ini juga kira-kira sedang bekerja selama 4 jam nih. Jadi yang namanya perbedaan ya. Aduh, udah habis ya. Perbedaan dari simple sama continuous itu adalah yang namanya simple ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang simple ini cuma terjadi satu waktu ini yang simple ya, cuma terjadi satu waktu ini aja. Cuma kalau yang continuous itu terjadi selama nah 1, 2, 3, 4 nih semuanya itu masih berlangsung. Nah, kalau yang simple ini cuma terjadi satu waktu ini aja. Paham ya sini sampai sini ya? Halo? Paham ya? Ya. Oke, sip. Jadi kalau yang simple itu gimana? Halo? 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 Kalau yang simple gimana? Simple. Jadi maksudnya gimana? Ya, udah tak ulangin lagi ya.
Jadi misalnya ada waktu nih, ada timeline, sebuah timeline ya. Waktunya adalah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, ya oke, bukan ini nggak harus jam ya, bisa menit, bisa hari ya. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu. Nah, kalau yang namanya simple itu cuma terjadi di satu waktu ini aja. Kalau nggak di jam 1 aja ya di jam 2 aja. Kalau nggak di jam 3 aja. Kalau nggak di jam 4 aja. Itu kalau yang namanya simple future ya. Cuma terjadi di satu waktu aja gitu. Cuma kalau yang namanya continuous, dia bisa semuanya ini terjadi semua, sedang terjadi semua. Jadi berlangsung di jam 1, jam 2, jam 3, 4 ini berlangsung semua. Kalau yang future cuma salah satu aja. Misalnya saya akan mandi jam 1 gitu ya. Jam 1 saya akan mandi gitu. Atau kalau enggak saya akan selesai belajar jam 1 gitu ya. Saya akan selesai belajar jam 1. Nah, kalau yang 1 2 3 4 saya sedang belajar. Nah, jam 1 2 3 4 nih saya sedang belajar. Nah, kalau yang namanya sedang itu kan bisa berlangsung di jam 1, jam 2, jam 3, 4 nih secara beruntun. Nah, kalau sudah selesai, saya sudah belajar, saya sudah selesai belajar. Ini kalau nggak di jam 1 ya 1 aja, kalau jam 2 aja, kalau jam 3 aja, kalau jam 4 aja gitu. Itu. Nah, kalau yang simple juga gitu. Yang simple itu cuma terjadi di satu waktu aja. Itu. Misalnya saya pergi jam 1, saya perginya jam 1 nih. Nah, saya pulang jam 1, ya pulangnya jam 1 aja. Itu jadi nggak mungkin dia pulang tuh jam 1, 2, 3, 4 itu semuanya pulang tuh nggak mungkin. Beda kalau misalnya saya belajar kan bisa ya jam 1, jam 2, jam 3 itu dilakukan secara berlangsung, gimana ya? Jadi jam 1, 2, 3, 4 dia bisa sedang belajar terus. Cuma kalau yang namanya pulang dia nggak mungkin jam 1, 2, 3, 4 dia sedang pulang. Ya itu nggak mungkin. Gitu. Dia sedang datang itu dia nggak mungkin. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Saya pulang ke rumah jam 1. Nah, berarti jam 1 aja dia pulang gitu. Beda kalau sedang dalam perjalanan pulang. Nah, baru dia bisa 1, 2, 3, 4. Cuma kalau pulangnya itu berarti ya jam 1 ini aja gitu. Nah, itu kalau perbedaannya yang berlangsung sama yang nggak berlangsung. Kalau future ini ya simple future tuh nggak berlangsung, jadi cuma dalam satu waktu saja. Kalau continuous dia berarti sedang berlangsung, yang bisa berarti dalam beberapa waktu dia gitu. Berarti ini jadi apa jadinya? Yang 12. Halo? Ya, yang 12 apa? Continuous. Pinter. Jadi gimana? Jadinya? I will be working. Oke, pinter. Nah, ini kira-kira apa nih? Ya, lu apa? Simple. Tapi agak bingung. Ya, ini simple jawabannya ya. Soalnya kan ini bayangkan saja, dibayangkan kalau misalnya kita susah mengertikannya, masih susah nyari clue-nya, susah nyari petunjuk, kita bayangkan saja kan. Ini kira-kira artinya apa ini? Sebelumnya ini kira-kira artinya, sebelum membayangkan ntar jadinya gimana, kira-kira artinya apa nih? Aku akan memberitahu saat aku balik. Ya, saya akan memberitahumu segalanya ketika saya pulang. Nah,
kan ini udah pasti ya, udah maksudnya saya janji ke kamu saya akan memberitahu semuanya ketika saya pulang. Nah, otomatis dia cukup pakai simple saja gitu. Kenapa? Soalnya ketika kita ngomong gini, kemungkinan nanti pas saya pulang saya sedang pas saya balik saya sedang memberitahumu semuanya. Itu akan lebih enak diterima ketika bilang ketika saya pulang saya akan memberitahumu semuanya gitu. Tak ulangin lagi ya. Ketika ini diartikan, tak tulis saja biar enak. Saya akan memberitahumu semuanya ketika saya pulang. Ketika saya pulang juga nggak apa-apa. Sama, saya akan sedang memberitahumu semuanya ketika saya pulang. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya lebih mudah dipahami yang kata-kata yang ini daripada yang ini gitu. Soalnya ini kan saya sendiri kan yang ngomong ya. Harusnya saya yakin dong dengan apa yang saya katakan gitu. Nah, karena saya yakin, jadi cukup saja pakai akan atau will tanpa ditambahin sedang atau ing gitu. Karena saya yakin, saya cukup pakai will aja gitu. Kenapa saya yakin? Soalnya ini saya yang ngomong dan saya ibaratnya ini kayak ngasih janji ya. Nah, kalau ngasih janji itu otomatis kan saya yakin. Nah, kalau saya yakin dia cukup pakai will saja atau simple saja gitu. Nah, kalau misalnya mau ngomong saya akan sedang, itu seolah-olah kayak kita masih membayangkan gitu. Padahal kita kan ngasih janji. Kalau ngasih janji jangan cuma membayangkan, tapi kita harus yakin. Tuh. Paham nggak kira-kira? Oke, sip. Berarti ini jadinya apa jawabannya? I will tell you everything when I go back. John is very upset today. Ini kira-kira apa? Ini gampang juga ini. Apa? Halo, apa jadinya? Simple, pinter. Ini kalau menurut saya ini nggak perlu dicari tahu alasannya apa ya, soalnya nih sebenarnya tahu nggak artinya apa ini semuanya? Upset itu apa ya? Upset itu kecewa atau marah. Gimana jadinya? Halo? Artinya gimana? Di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. John sangat kecewa hari ini. Aku akan coba bicara dengan dia. Nah, gitu. Ini akan kurang masuk akal ketika dia ngomong John lagi marah hari ini. Saya akan sudah bicara dengan dia. Itu nggak masuk akal, soalnya namanya akan sudah itu adalah perkiraan ya, perkiraan nanti di masa yang nanti, benar-benar nanti gitu. Contohnya beberapa jam kemudian, beberapa jam kedua aku yakin ini akan sudah berakhir, itu pakainya baru akan sudah. Terus lagi misalnya kalau ini mau pakai John lagi marah hari ini, saya akan sedang berbicara dengan dia, itu juga nggak masuk akal, maksudnya
susah dipahami kata-katanya kalau mau kayak gitu. Jadi yang paling enak dipahami itu ya saya akan bicara dengan dia, bukan saya akan sedang berbicara dengan dia, bukan. Namanya ini kan spontanitas ya bukan spontanitas sih. Maksudnya ini kayak sebab akibat gitu loh. Kalau kemungkinan besar yang namanya sebab akibat itu dia pakainya will aja, dia pakainya simple. Ini kenapa saya mau bicara sama dia? Soalnya soalnya hari ini John sedih, makanya itu. Karena John sedih, saya akan bicara sama dia gitu. Kalau sebab akibat tuh biasanya pakai will. Kayak contoh ini sebab akibat juga nih. I will be very sad if you do that. Karena kamu melakukan itu, saya akan sedih gitu. Nah, sebab akibat tuh biasanya pakai simple aja, yang pakai simple kalau sebab akibat. Ini sama aja juga nih sebab akibat ini. Gitu. Kemungkinan besar kalau sebab akibat itu pakainya will gitu. Oke, yang 15. Pakai I itu si dalam bayang-bayang atau enggak? Gimana? Kalau dia kan bilang I, berarti itu kayak masih dalam bayang-bayang atau Itu bisa dalam bayang-bayang, bisa enggak? Ayo, tambah bingung kamu. bingung? Jadi gini. Di sini ya. Ini apa namanya? Yang namanya apa namanya? Oh iya, ini tak kasih clue satu lagi nih. Kemungkinan besar benar ya. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan waktu, ini walaupun ada tomorrow, ini bukan keterangan waktu ya. Ini adalah satu frasa dengan ini. Satu frasa dengan exam. Tomorrow's exam itu adalah ujian besok, bukan ujian di waktu besok. Ini jadi tomorrow ini bukan keterangan waktu di sini. Mudah-mudahan kamu paham ya. Paham nggak kalau tomorrow di sini bukan keterangan waktu? Nggak paham? Oke, sekarang gini. Kemarin saya melaksanakan ujian, itu satu ya. Kemarin saya melaksanakan ujian. Sama yang kedua, susah kalau bahasa Indonesia, tapi kalau yang namanya bahasa Inggris itu, oh ya, ini kenapa bukan keterangan waktu? Soalnya ini ada apostrof yang ini menunjukkan bahwa ini ujiannya untuk kemarin. Gimana? Tambah bingung kamu. Intinya ini sebenarnya bukan keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia gini. Tadi contohnya adalah kemarin saya ikut ujian. Nah, terus saya ikut ujian kemarin. Ini. Nah, ini kan mesti harusnya ada komanya ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemarin saya ikut ujian. Saya ikut ujian kemarin. Nah, ujian kemarin, ini kemarin bukan kata keterangan waktu, tapi ini adalah kata sifat ya. Kenapa kata sifat? Soalnya ini. Jadi kalau ada ujian kemarin, kemungkinan ada namanya ujian besok. Ujian hari ini gitu. Oh ya, ini kalau ini udah jelas nih, tak kasih contoh lagi, ini udah jelas kalau ini bukan keterangan waktu. Ujian kemarin adalah ujian matematika. Nah, ini mudah-mudahan Afra paham ya. Ini kemarin saya ikut ujian sama
ujian kemarin adalah ujian matematika. Kira-kira paham nggak perbedaan kemarin yang di sini sampai kemarin yang di sini? Kira-kira paham nggak? Ini kemarin yang di sini sama kemarin yang di sini. Kira-kira Afra paham nggak perbedaannya? Paham ya? Apa kira-kira perbedaannya? Kalau yang ini Kalau apa? bingung jelasin. Bingung jelasinnya? Halo? Halo? Bingung jelasinnya? Dia bingung jelasinnya. Oke. Jadi kalau kemarin yang di sini ini adalah kata keterangan waktu. Kapan saya mengikuti ujian? Kapan saya mengikuti ujian kemarin? Gitu ya. Nah, kalau yang ini pertanyaannya bukan kapan, adalah ujian matematika tuh ujian apa sih? Ujian matematika tuh ujian kemarin gitu. Jadi adalah satu paket. Ini ujian kemarin ini adalah satu paket. Kemarin ini menjelaskan ujian ini. Ini kata sifat dari ujian gitu. Ada lagi nih, misalnya anak kemarin sore. Kemarin sore itu kata keterangan bukan menurutmu? Dia tuh anak kemarin sore kok gitu. Anak kemarin sore itu kata keterangan bukan menurutmu? Bukan ya, itu kata sifat. Itu anak kemarin sore. Beda kalau misalnya kapan anak itu lahir? Anak itu lahir kemarin sore. Itu baru kata keterangan. Beda ya? Paham ya sampai situ ya? Oke. Jadi anak kemarin sore sama anak itu lahir kemarin sore, itu kemarin sorenya beda. Nah, sama halnya dengan di sini. Tomorrow's exam ini satu paket sama exam. Jadi tomorrow's ini adalah kata sifat dari si exam ini. Exam bahwa si exam ini dilaksanakan kemarin. Memang ini artinya sama-sama kemarin. Cuma kalau di sini ini adalah kemarin yang kata sifat, bukan kata keterangan. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham ya? Paham. Nah, lagi. Ini tak kasih clue lagi ya. Yang namanya simple present itu dia biasanya nggak ada kata keterangan waktunya. Itu. Tapi kalau yang mau continuous atau future perfect itu biasanya ada keterangan waktunya. Nih, kita kasih contoh nih. Nah, tomorrow tuh besok ya. Tomorrow itu artinya besok ya, lupa. Jangan sampai kebalik gara-gara tadi ngomong kemarin. Ini di sini tomorrow ini artinya apa? Ini tomorrow artinya apa, Afra? Waktu. Ya artinya apa? Ya, artinya Besok. Nah, di sini keterangan waktu ya, bukan kata sifat ya. Halo? Halo? Ini keterangan waktu ya. Halo? Halo? Keterangan waktu ya ini ya. Gak denger ya? Ya ini Ya. ini keterangan waktu. Nah, ini will be flying keterangan waktu. Nah, ini will have gone. Ini juga keterangan waktu. By the time you arrive, ini adalah keterangan waktu. Jadi kapan, ketika ditanyain kapan, jawabannya adalah by the time you arrive. Ini juga will be finishing, ada keterangan waktu at 5. Terus ada lagi nih. Next month ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu, dia will be being, dia keterangan waktu. Terus ini ada about 6, dia keterangan waktu. Ini ya, ini perfect ya, ada keterangan waktu. Terus ini ada keterangan waktu lagi, dia continuous, keterangan waktu. Terus in half an hour, nah ini keterangan waktu juga nih. Everybody will be watching, nih ya, continuous, ada keterangan waktu in half an hour. Terus nih next week, dan ini next week keterangan waktu. Terus di sini ada continuous, gitu. Itu continuous keterangan waktu. Terus ini ada perfect. Nah, terus keterangan waktunya adalah the end of the week, gitu. Nah, ini nggak ada keterangan waktu nih, nomor 10. Ada nggak kira-kira apa nomor 10 ini keterangan waktunya? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada, dia pakainya simple gitu. Jadi kemungkinan besar itu kalau nggak ada keterangan waktu, dia pakainya simple tuh. Terus nih, oh ini ada keterangan waktunya
Ini ada keterangan waktunya, cuma dia udah yakin kalau besok ada important exam, jadi dia pakainya will gitu. Terus ini ada keterangan waktu juga nih, dia pakainya working, pakainya continuous gitu. Nah ini ada keterangan waktu juga nih when I go back, cuma karena dia yakin dia pakainya will, makanya itu saya ngomong biasanya ya, nggak mesti. Jadi yang namanya simple tuh biasanya nggak ada keterangan waktunya gitu. Nah ini Johnny is very upset. I will try to talk to him. Ini ada keterangan waktunya nggak kira-kira nomor 14 menurut Afra? Halo? Nomor 14 ada nggak keterangan waktunya? Today itu dihitung atau? Halo? Ya? Yang today itu? Oh today ya, iya ada keterangan waktunya today ya. Tapi yang di sini nih? Ya, enggak. Nggak ada ya. Oke, berarti dia karena nggak ada keterangan waktunya. Tapi today ini keterangan waktu ding benar kamu. Tapi karena ini sudah, oh iya, today ini adalah keterangan waktu bahwa ini agak beda ya. Kan gini. Ini kan 8 AM dan 12 PM ini adalah keterangan waktu untuk bekerja. Nah kalau today ini adalah keterangan waktu untuk very upset. John is very upset. Nah sedangkan I'll try to him ini nggak ada keterangan waktunya gitu. Jadi ya agak beda, tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Nah di sini ada keterangan waktunya nggak nomor 15? Nggak ada, karena tomorrow ini bukan keterangan waktu tapi apa tahu? Apa tomorrow di sini? Sifat. Kata sifat, pinter kata sifat dari exam. Jadi di sini pakainya will. Oke, udah selesai ya tugasnya ya. Mudah-mudahan ini benar semua. Saya yakinnya sih benar semua. Mudah-mudahan ketika ada yang salah pun nggak banyak lah gitu. Tapi paling nggak Afra paham ya apa yang saya tadi jelaskan ya. Halo? Paham ya? Oke sip. Yeah. Mudah-mudahan nggak lupa ya untuk penjelasannya. Kalau gitu ini nggak usah dikirim lagi kan? Nggak usah, udah tercatat tadi. Oke sip, mantap. Kalau gitu karena ini udah melebihi juga ini waktunya, tapi nggak apa-apa. Karena sudah selesai, marilah kita tutup kegiatan belajar kita pada malam ini dengan mengucap berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Afra sudah belajar. Selamat malam Afra. Malam.